Jo dengan didampingi oleh Tigor, Ameng, Andra, Monang, Acong, Timbul, dan yang lainnya terus berjalan menuju satu ruangan khusus yang tampak dijaga oleh puluhan lelaki berbadan besar. Setelah tiba di depan pintu, salah satu dari lelaki berbadan tegap itu membungkuk di hadapan Jo. "Salam hormat untuk Anda, Ketua." Apakah mereka ada di dalam? Mereka yang dimaksudkan oleh Jo adalah Jerry William, Draco, dan Tuan Siam. "Menjawab Anda, Ketua. Mereka saat ini sedang menunggu Anda. Apakah Anda akan memasuki ruangan itu sekarang?" tanya lelaki itu. "Tidak ada lagi yang perlu aku tunggu. Segera antar aku ke sana." "Lewat sini, Ketua," kata lelaki itu sembari merentangkan tangannya sebagai tanda mempersilahkan. "Siapa di luar?" terdengar suara serak dan berat bertanya dari dalam. "Salam untuk Anda, Tuan Besar Jerry William, sesepuh Draco dan Tuan Siam. Saya meminta izin untuk mempersilahkan Ketua untuk memasuki ruangan." Suruh anak setan itu untuk masuk sekarang." "Siap," jawab lelaki itu. "Silahkan, Ketua." "Terima kasih." Jo tersenyum kepada lelaki tadi dan langsung mendorong pintu memasuki ruangan itu dengan diikuti oleh Tigor dan yang lainnya. "Dasar anak setan sialan, apa yang telah kau lakukan sehingga membuat gempar seluruh organisasi, hah?" Baru saja Jo tiba di ruangan itu, dia sudah disemprot oleh Draco yang tampak merah padam wajahnya. "Maafkan cucumu ini, Kak. Cucu mengaku salah," kata Jo dengan kepala tertunduk. "Kau tahu apa kesalahanmu?" Jo tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memperhatikan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kekhawatiran benar terbukti. Ini karena di ruangan itu ada Garrett Gordon bersama Talia. Ada Evan Patrick bersama dengan Lorna Walker dan Senita. Selain itu, di dalam juga ada Harry, Blake, Arslan, Leo, serta ketiga sahabat ayahnya yang tidak lain adalah Ryan, Daniel, dan Rico. "Aku tahu apa kesalahanku. Walaupun itu aku lakukan tanpa sengaja. Setidaknya, dari ketidaksengajaan itu, aku tahu apa arti dari kalung lambang kepemimpinan organisasi yang ada di leherku ini," jawab Jo yang masih tetap berdiri sambil tertunduk. "Masih berani beralasan? Berlutut kataku sekarang," bentak Draco dengan berang. Tersirap darah Jo mendengar bentakan itu. Jika itu dilakukan di ruangan yang hanya ada mereka sekeluarga saja, dia pasti akan dengan patuh menuruti kemauan kakeknya. Tapi, lain cerita, ketika di ruangan itu ada orang dari luar organisasi, ini tidak bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan. "Kakek menyuruhku berlutut. Aku ingin bertanya, dengan kapasitas apa kakek menyuruhku berlutut? Apakah sebagai kakek kepada cucunya, atau sebagai bagian dari organisasi?" tanya Jo yang mulai mengangkat kepalanya. "Kedua-duanya sekalian," bentak Draco. "Tidak bisa begitu, Kak. Antara organisasi dan pribadi tidak dapat dicampur aduk. Jadi, apa kapasitas kakak menyuruhku berlutut? Apakah sebagai sesepuh dari Dragon Empire?" "Kalau memang iya, apakah kau keberatan dan akan membangkang perintah?" tanya Jo dengan geram. "Dragon Empire berada di bawah kendali dan kuasa yang aku miliki. Aku adalah ketua dari organisasi ini. Apakah aku yang menyandang status ketua harus berlutut di hadapan anggota? Siapapun itu anggotanya, baik itu ayahku, kakekku, ataupun paman-paman sekalian. Kalian semua tidak berhak menyuruhku berlutut di hadapan kalian. Aku berkuasa memerintahkan apa saja dalam organisasi ini. Siapa yang membangkang, hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasi. Pertanyaanku, apakah kakek siap dihukum menurut hukum yang ada di dalam organisasi karena telah berlaku kurang ajar terhadap ketua?" tanya Jo dengan lantang. Tergagap Draco mendapat sentilan yang tajam dari pemuda tengil itu. "Kau?" "Sekarang aku sebagai kakekmu memerintahkan agar kau berlutut. Aku akan menghukummu secara keluarga," bentak Draco sambil mengambil rotan yang panjangnya sekitar 3 jengkal. "Baik, cucu menerima hukuman. Tapi, perlu kalian semua ketahui,
Yang dihukum saat ini bukanlah ketua dari Dragon Empire, melainkan Joe William, tuan muda dari keluarga William, kata Joe dengan tegas. Lalu, dia pun segera berlutut dengan kepala tertunduk. Buk. Buk. Pukulan demi pukulan bertubi-tubi menghantam tubuh Joe. Saat ini, hanya kepalanya saja yang tidak mendapat pukulan. Selain itu, seluruh tubuhnya dari bawah leher sampai ke kaki tak luput dari pukulan yang dilepaskan oleh Draco. Kau tidak tahu, sebagai orang tua, bagaimana cemasnya kami memikirkan dirimu. Aku memukulmu bukan karena benci, tapi ini adalah pelampiasan dari rasa sayangku yang berlebihan, kata Draco. Clara, Lorna Walker, Talia dan Senita sampai membuang muka karena tidak tahan melihat Joe dikebuki seperti itu. Bahkan, Garrett Gordon dan Ivan Patrick pun sampai tertunduk, tidak sudi menyaksikan adegan itu. Hanya Jerry saja yang tersenyum melihat ayah mertuanya mandi keringat karena memukuli Joe. Padahal di ruangan itu ber-AC. Pukullah sekuat hatimu, ayah. Joe tidak akan merasakan apa-apa, kata Jerry dalam hatinya. Aku lelah. Anak ini benar-benar anak setan. Apa yang dilakukan oleh Paman Malik dan Paman Tengku Mahmud kepada anak ini? Mengapa dagingmu seperti karet ban? Tanya Draco sambil terengah-engah. Dia terduduk di sofa tempat duduknya tadi. Air, ambilkan aku air. Aku ingin minum, kata Draco memerintahkan. Clara langsung bangkit dan mengambilkan segelas air putih, lalu dia segera memberikan kepada ayahnya. Apakah aku sudah boleh bangun? Tanya Joe sambil tersenyum. Bangun kau, aku akan memelintir kupingmu itu, bentak Draco. Merinding juga Joe ketika mendengar ancaman dari Draco ini. Ini adalah kelemahan yang nyata baginya, bahwa dia tidak bisa tidak kesakitan ketika telinganya dijewer. Kok ini? Putus kupingmu, kata Draco dengan geram. Aduh, ampun kek. Iya ampun. Duh, kakek sinting sakit, teriak Joe kalang kabut. Kena kau sekarang. Mengapa kau nakal sekali, hah? Bukan nakal. Aku hanya tidak tahu. Kalian juga yang salah. Memberikan aku kalung itu tanpa memberitahu apa rahasia di balik kalung tersebut. Ya, memang kami juga bersalah. Hanya saja, kapan kau ada waktu untuk kami? Kau berpindah tempat ke sana kemari, seperti orang nomaden saja. Lalu, bagaimana aku memiliki kesempatan untuk memberitahu kepadamu? Kata Draco tidak mau kalah dan tidak pula mau disalahkan. Iya, tapi tolong lepaskan dulu tangan kakak dari telingaku, rengek Joe. Dia segera menggosok-gosok telinganya begitu Draco melepaskan jewerannya. Ayah, ibu, kata Joe lalu enak saja duduk di antara kedua pasangan paruh baya itu. Bagaimana dengan kuliahmu, putraku? Tanya Clara dengan lembut sambil membelai rambut memohak putranya. Lancar, Bu. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja, sebagian orang sudah mengetahui identitasku. Untuk apa terlalu lama menyembunyikan identitas? Jangan terus-terusan menjadi kepompong. Kau harus bisa keluar dari cangkangmu. Kau harus berani mengambil resiko, sebesar apapun itu, kata Jerry William pula. Iya, hanya saja aku kasihan terhadap seseorang. Baru saja kami berdua bahagia. Kini aku terpaksa harus menjauhinya. Aku tidak ingin dia terlihat dalam masalah keluarga kita dengan keluarga Miller. Maksudmu Tiara? Tanya sang ibu. Ibu sudah tahu, tapi masih bertanya, jawab Joe manja dengan wajah merah padam. Tapi Joe tidak menyadari ada wajah yang lebih merah lagi. Pemilik wajah itu adalah Talia Gordon.